Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara Mosaik Budaya edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 Juli 2025 saya Ruslan ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang kiat sukses menuju Festival Tunas Bahasa Ibu bersama dengan narasumber dari pengurus PPBDI wilayah Sulawesi Selatan, ada Bapak Tarto Derias Tangke Alo SPD. Kita sudah tersambung lewat Zoom, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tarto. Yes, waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ivan. Iya, gimana kabar ini Pak Tarto? Woi, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Aktivitas gimana? Aktivitas pagi hari ini lancar? Ya, pagi hari ini memang sedikit agak sibuk karena hari pertama kami masuk belajar untuk penerimaan murid baru, pengenalan lingkungan dan juga mengawali minggu pertama untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Baik, Ya, Pak Tarto sudah selesai mungkin upacara bendera. ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik, kita mungkin bisa sedikit perkenalkan ya, sedikit aktivitasnya apa, kesehariannya seperti apa. Nanti kita akan lanjut ke topik kita mengenai Festival Tunas Bahasa Ibu. Silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya Tarto Derias Tangkelo. Keseharian saya itu adalah bertugas di SMP Negeri 3 Buntau Satap, Kabupaten Toraja Utara, ya, Sulawesi Selatan. Jabatan saya sebagai kepala sekolah, sekaligus sebagai guru pembina bahasa daerah serta pembimbing seni pada sekolah di mana saya ditempatkan dan juga sebagai pembimbing seni dalam kegiatan kemasyarakatan. Ya. Saya bersyukur sekali hari ini diberi kesempatan untuk bagaimana berbagi praktik baik tentang keberhasilan siswa-siswa kami selama ini dalam menuju Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya mengisi acara Mosaik Budaya dan topiknya adalah kiat sukses menuju Festival Tunas Bahasa Ibu. Saya kira begitu dulu, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Pak Tarto Derias, mungkin ada Ya. sedikit gambaran Tunas Bahasa Ibu itu seperti apa? Apakah ini semacam organisasi atau LSMK atau apa? Bisa dijelaskan dulu. Ya. Tunas Bahasa Tunas Bahasa Ibu itu adalah semacam lomba atau festival. Tapi memang istilahnya festival. Jadi festival. kegiatannya ini adalah tentang Festival Sastra Bahasa Toraja. Iya. Untuk kalau bahasa Toraja, bahasa Bugis, kalau bahasa Bugis, bahasa Makassar, kalau bahasa Makassar. Yang pasti bahwa itu adalah bahasa daerah. Nah, bentuknya seperti ada baca puisi dalam bahasa daerah, ada mendongeng dalam bahasa daerah, komedi tunggal dalam bahasa daerah, berpidato dalam bahasa daerah, dan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh tingkat Balai Bahasa. Dari Balai Bahasa itu setiap tahun menunjukkan apa saja jenis lomba yang akan dilaksanakan di festival itu, dan tentunya ada penyesuaian dengan tingkat provinsi. Jadi tidak semua juga harus
Misalnya Sulawesi Selatan tidak semua lomba-lomba yang diturunkan oleh Balai Bahasa Pusat itu dilaksanakan di tingkat provinsi. Saya kira seperti itu. Baik. Nah, tentu ini menarik sekali dari bahasan kita mengenai Festival Tunas Bahasa Ibu ini ya. Nah, kalau dilihat dari kegiatannya nanti ini, kira-kira pelaksanaannya itu di daerah mana ya untuk festivalnya ini, Pak? Ya, kalau kami yang di Toraja, dan kebetulan saya ini sering mewakili untuk bahasa Toraja, memang diadakan dulu di kecamatan. Diadakan di kecamatan, kemudian setelah di kecamatan lanjut ke tingkat kabupaten. Jadi para peserta yang juara di kecamatan itu mewakili kecamatannya atau sekolahnya ke tingkat kabupaten. Kemudian nanti yang juara 1 di tingkat kabupaten itu dikirim ke provinsi. Jadi mereka berlombanya di provinsi. Nah, setelah keluar lagi sebagai pemenang juara 1 di sana misalnya, maka diutuslah mereka mewakili provinsi ke tingkat nasional sesuai dengan seleksi yang ditetapkan oleh tingkat nasional. Baik. Nah, seperti baru ini kami kembali dari Jakarta juga membawa 2 siswa saya yang kebetulan kemarin menjadi juara 1 di tingkat provinsi dan memeriahkan acara itu Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat nasional di Jakarta. Oke, kalau boleh tahu ini pelaku-pelaku dari Festival Tunas Bahasa Ibu nanti siapa-siapa aja? Oh, pelaku-pelakunya itu sebenarnya ada beberapa. Di samping siswa, juga ada budayawan, Pak. Ada budayawan, ada sastrawan, ada guru bahasa daerah, ada guru seperti yang saya cerita tadi, mungkin ada guru bahasa seni, atau masyarakat-masyarakat yang memang aktif dalam membawahi bahasa-bahasa daerah di daerah mereka masing-masing. Jadi, tapi dalam khusus untuk festival ini, memang sasarannya adalah siswa. Sasarannya adalah siswa. Iya. Sasarannya memang ke siswa-siswa. Kalau boleh tahu jenis apa saja yang dilombakan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini, Pak? Ya, yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu adalah ada puisi, Pak. Ada puisi, membaca puisi dalam bahasa Toraja, misalnya bahasa Toraja atau bahasa Bugis, bahasa Manda, dan pokoknya dalam bahasa daerah. Oh, semuanya Kemudian bahasa. ada mendongeng juga dalam bahasa daerah. Ada berpidato dalam bahasa daerah. Kemudian di daerah lain itu masih ada yang bernyanyi, misalnya bernyanyi dalam bahasa daerah, ya tentu dengan ciri khas daerah masing-masing. Ya, seperti kalau di Jawa itu misalnya ada dolanan atau apa yang kalau tapi untuk Sulawesi Selatan belum pernah itu mengikuti yang namanya ada bernyanyi dalam bahasa daerah. Yang ada ini hanya puisi, cerpen, jadi ada cerita pendek ditulis dalam bahasa daerah, kemudian ada mendongeng, kemudian ada pidato, dan ada komedi tunggal. Wow. Komedi, jadi tunggal putra putri. Seru juga ya, karena banyak hal yang dilombakan ya. Khususnya nih itu tujuannya sebenarnya untuk melestarikan bahasa daerah ya. Karena begitu banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa sebenarnya kita bungkus untuk memberikan pelestarian terhadap upaya pelestarian bahasa daerah itu sendiri. Nah, kalau dari penyelenggaranya ini sendiri, siapa yang melaksanakan penyelenggara ini, Festival Tunas Bahasa Ibu ini? Ya, tentu penyelenggaranya ini adalah dari kantor Balai Bahasa Pusat. Oh, Dan itu diturunkan ke provinsi. Karena di provinsi-provinsi itu juga ada balai bahasa, kantor balai bahasa, sekalipun mungkin ada misalnya kalau Sulawesi Selatan ini bergabung dengan Sulawesi Selatan, bergabung dengan Sulawesi Barat. Jadi balai bahasa yang mengadakan, dan itu kegiatannya seperti tadi yang saya jelaskan, mulai dari tingkat seleksi di sekolah, di kecamatan, kemudian dilaksanakan oleh Pemda atau daerah setempat, kemudian langsung ke provinsi, itu provinsi yang menangani, kemudian kalau ke tingkat nasional yang menangani itu adalah di nasional, dari Balai Bahasa tingkat nasional. Oke, baik. Pak Tarto, sebelum kita lanjut lagi, kita hadirkan dulu satu kelong. Lagu ini saya pilihkan dari daerah Toraja, Lembang Surah. Ya, silakan Pak.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.
Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Mosaik Budaya, tentunya masih bersama dengan narasumber kita Pak Tarto. Pak Tarto, kita kembali lagi ya berkaitan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Nah, kalau tadi sudah berkaitan dengan bahwa festival ini biasanya diikuti oleh siswa-siswa sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa kira-kira manfaat yang siswa dapatkan ketika mengikuti Festival Tunas Bahasa ini? Tunas Bahasa Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Saya lanjut bahwa kegiatan seperti ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Ya, yang paling utama itu adalah mereka ada pengalaman secara pribadi, pengalaman untuk tampil di depan orang banyak, berbicara di depan orang banyak, jadi mengasah mental dan keterampilan mereka berbicara. Kemudian ketika mereka sudah muncul di tempat lomba, pastilah ada perkenalan mereka dengan peserta-peserta lain dari daerah lain atau dari tempat lain, otomatis menambah persahabatan atau pertemanan gitu. Kemudian mereka pasti dalam bertutur bahasa daerah, yang paling penting dari sini sebenarnya. Karena kebanyakan sekarang anak-anak, utamanya yang tinggal di kota, lahir di kota, besar di kota, belajar di kota, itu kebanyakan mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi setiap hari. Jadi dengan adanya Festival Tunas Bahasa Ibu ini, anak-anak diberikan pembiasaan atau keterampilan untuk menggunakan bahasa daerahnya sesuai dengan tempat mereka berada. Jadi ya, pastilah terselip di dalam melestarikan budaya, salah satu budaya bangsa yaitu bahasa daerah. Ya, kemudian ketika mereka menjadi utusan-utusan misalnya ke provinsi atau ke tingkat nasional, mereka pasti menikmati sarana-sarana atau fasilitas yang tersedia. Ya. Ini belajar dari pengalaman ketika saya membawa anak-anak lomba di tingkat provinsi atau tingkat nasional, itu mereka senang sekali dengan fasilitas yang tersedia, seperti hotel. Nah, fasilitas dalam hotel itu kan lengkap juga. Kemudian mereka juga dimanjakan dengan berbagai makanan-makanan, dengan berbagai atribut-atribut yang diberikan untuk ini. Kemudian jika mereka berhasil menuju tingkat nasional, misalnya sukses dari tingkat kecamatan sampai provinsi, juara satu di provinsi, otomatis mereka akan lanjut tingkat nasional dan mereka berangkat dengan pesawat gratis. Jadi semuanya ditanggung atau difasilitasi oleh tingkat nasional. Luar biasa sekali. Dan paling terakhir mereka juga sertifikat. Jadi mereka juara di kecamatan ada sertifikatnya, di kabupaten ada sertifikatnya, di provinsi ada sertifikatnya, apalagi ke tingkat nasional ada sertifikat mereka yang bertahap nasional. Luar biasa untuk mereka gunakan di pendaftaran di sekolah-sekolah unggulan pada saat mereka tamat secara khusus misalnya di SMP atau tamat di SD. Ya, gitu, Pak. Kalau tadi dengar-dengar ceritanya berkaitan dengan peserta ini banyak hal ya, ditanggung semuanya pokoknya untuk ikut lomba ini ya. Nah, boleh tahu kira-kira dari mana sumber pembiayaan untuk mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu ini? Ya, kalau kita baru start dari sekolah, Festival Tunas Bahasa Ibu semua lomba itu begitu ya dengan lomba yang lain. Kalau misalnya kita baru startnya dari sekolah, kegiatannya masih dalam tingkat kecamatan atau tingkat
sekolah itu sepenuhnya biayanya ditanggung oleh sekolah, misalnya dari BOSP, dari dana BOS, ya, dari dana operasional satuan pendidikan atau biasa disebut dana BOS. Kemungkinan juga mungkin ada pencarian dana melalui komite sekolah. Ya. Nah, kalau misalnya sudah diadakan oleh Pemda, di tingkat kabupaten itu sudah sekian persen ditanggung oleh Pemda, misalnya dewan juri atau makanan atau tempat lomba itu sudah ditanggung oleh Pemda. Ya, Pak. Kemudian ke tingkat provinsi, kalau di tingkat provinsi itu sudah provinsi yang menanggungnya, dari Balai Bahasa di provinsi yang menanggung kegiatan itu, termasuk tadi sarana-sarana yang saya katakan gratis itu sudah ditanggung oleh provinsi, dan demikian juga seterusnya ke tingkat nasional, otomatis sudah dari tingkat pusat, Pak. Ya, demikian Pak Ruslan. Baik. Nah, sejauh ini Pak, sejak ada mungkin pengalamannya waktu adakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini, seperti apa antusias siswa sendiri mengikuti kegiatan seperti ini, Pak? Karena melihat sekarang kan anak-anak sekarang ini mungkin lebih banyak main, misalnya ada lomba-lomba, misalnya lomba main game atau apalah ya. Tapi kalau ada lomba seperti ini, antusias siswa sendiri gimana sejauh ini? Ya. Baik, Pak Ruslan. Kalau belajar dari pengalaman saya membimbing anak-anak ini, saya sampai hari ini kan sudah ada 3 sekolah yang saya tempati untuk bertugas sebagai kepala sekolah, Pak. Dan dari ketiga sekolah ini, masing-masing siswa saya pernah mewakili ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga menuju tingkat nasional. Dan saya rasakan sekali mereka. Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah salah satu ajang bergengsi untuk anak-anak SD dan SMP sekarang yang ada di kabupaten-kabupaten, mungkin juga yang ada di kota, karena mereka melihat teman-temannya yang selama ini mereka berprestasi, ternyata pergi sampai ke tingkat nasional. Jadi ketika di sekolah diadakan seperti itu, mereka menunggu. Karena mereka sudah tahu bahwa setiap tahun akan ada kegiatan seperti itu. Jadi belajar dari pengalaman itu, anak-anak saya yang saya lihat itu betul-betul luar biasa antusiasnya, Pak. Jadi mereka bersemangat, bahkan salah satu trik kami adalah untuk membina mereka ini, membimbing mereka atau mempersiapkan mereka itu adalah menjadikan bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal, pelajaran muatan lokal di sekolah, dan juga kami jadikan sebagai proyek di kurikulum Merdeka Mengajar. Kami jadikan sebagai proyek, jadi anak-anak kelas 7 itu mereka diberi kesempatan untuk memilih seperti jenis-jenis tadi yang sudah disebutkan, ada baca puisi, ada dongeng. Jadi sesuai dengan kemauan mereka. Jadi mereka antusias sekali. Oh, saya ada pidato di ini. Jadi pada saat itu sudah dibimbing kali pertemuan, akan ditentukan waktu untuk mereka di apa namanya jadi ada semacam juri mengambil nilai mereka untuk bagaimana mereka tampil melakukan apa yang sudah ini materinya dalam kegiatan itu, misalnya proyek atau muatan lokal bahasa daerah. Jadi mereka tampil antusias, Pak, dengan menggunakan bahasa daerah otomatis dan juga busana daerah. Tampil seperti di atas pentas. Ya, luar biasa mereka, Pak. Begitu pengalaman, dan alhamdulillah, Pak, 3 sekolah yang saya bimbing itu selama saya jadi kepala sekolah, hampir setiap tahun, sejak tahun 2021 diadakan ini, 2022, 23, 24, dan mereka tembus ke nasional, mereka menikmati fasilitas prestasi itu ke tingkat nasional. Dan itulah mereka menjadi penyemangat di anak atau siswa-siswa yang lainnya, Pak. Oke. Nah, ini Ustaz. sebenarnya kalau dalam hal apa ya, mungkin ini di setiap kabupaten kota memang apakah sudah masif sosialisasinya ini, Pak, mengenai Festival Tunas Bahasa Ibu ini? Artinya ketika ada kegiatan ini tidak hanya 2-3 sekolah aja yang mewakili kabupaten itu, memang ada seleksi di tingkat kabupaten kota atau bagaimana? Oh ya, memang ini kegiatan ini, Pak, sebenarnya bukan kegiatan istilahnya asal-asalan pendidikan. Ini kan ini setiap tahun. Jadi setiap tahunnya sebelum kegiatan ini dimulai,
akan ada utusan-utusan dari berbagai kabupaten menurut bahasanya, bahasa Toraja misalnya, bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Masar, itu diutus dulu para guru utamanya, maksudnya guru masternya, guru pembimbingnya. Iya, iya, iya. Jadi diutus oleh kabupaten untuk menerima materi atau BIMTEK, bimbingan teknik pelaksanaan itu. Jadi mereka akan dibimbing seminggu misalnya. Saya juga baru pulang 2 minggu yang lalu, nggak salah 3 minggu yang lalu dari Makassar untuk menerima bimbingan itu, dan kembalilah mereka ke sekolah-sekolah atau ke tingkat kabupaten mereka untuk mengadakan diseminasi dengan para yang ada di kabupaten dalam rangka persiapan lomba di tingkat kabupaten. Itu Pak. Jadi memang diprogramkan secara baik, tersusun dari tingkat pusat Pak. Iya. Kalau melihat perkembangannya yang setelah mengikuti ini, baik dari bahasa daerah, setelah siswa itu mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu itu, apa ada perkembangan yang baik dari bidang bahasa daerah sendiri itu Pak? Iya. Perkembangan baik-baiknya bahwa satu, mereka semangat untuk berbahasa daerah. Iya, iya, iya. Mereka juga ada semangat untuk berlomba, Pak. Ada jiwa kompetisi. Jadi bukan cuma sekedar menunggu untuk dipilih saja atau ditunjuk saja, tapi mereka juga ada semangat untuk berkompetisi. Yang kemudian yang paling muncul adalah keterampilan berbahasa daerah mereka itu yang mungkin selama ini terlalu menguasai, apalagi yang ada di kota. Tapi mereka dengan adanya ini, mereka sudah tahu tentang bahasa daerah ini, apa yang dimaksud dengan ini, kemudian trik-trik dalam berdiri di depan orang banyak, menyampaikan pidato atau ini, banyak yang bisa dimuncul dari situ. Yang paling utama adalah perkembangan bahasa daerah semakin lebih baik di kalangan anak-anak sekolah yang memang mengadakan atau mengikuti kegiatan ini. Kalau di sekolah kami di Toraja ini, kami terapkan dalam 1 minggu itu 1 hari berbahasa daerah. Jadi semua kita dalam 1 hari itu berbahasa daerah. Mengapa? Semua berbahasa daerah. Waktu itu ada jam pelajaran bahasa Inggris, otomatis ada sedikit bergabung deh. Tapi kalau pelajaran yang lain tetap dalam bahasa daerah. Nah, ada juga diterapkan 1 hari berbahasa Inggris, karena kalau di Festival Tunas Bahasa Ibu itu Pak Ruslan, itu ditekankan tentang Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa itu ada 3, yaitu yang salah satunya adalah melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing. Jadi kalau bahasa asing memang kita harus perlu sebagai anak sekolah harus perlu menguasai bahasa asing. Anak sekolah itu harus melestarikan bahasa daerah. Anak sekolah juga harus mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing. Wah, pakai konflik kayaknya. Oke. Ini menarik sekali. Memang dari sisi pembinaan ini Pak, misalnya kan sudah ada seleksi peserta mungkin. Nah, ini yang membimbing ini, apakah memang ada guru khusus mata pelajaran bahasa daerah, atau setiap guru kan untuk misalnya lomba pidatonya, dari style bagaimana menyampaikan speak-nya di depan publik, itu apakah ditangani hanya 1 orang aja guru bahasa ini sendiri, atau memang ada masing-masing pembagian tugas dari guru itu? Oh, iya Pak. Kalau pengalaman saya sebagai kepala sekolah ini dalam mengatur setiap jenis-jenis kegiatan di sekolah itu kan sudah tersusun di program pembagian tugas Pak. Iya. Jadi kalau saya di sekolah kami, entah di sekolah lain bagaimana, tapi saya kira sama-sama bahwa setiap penyusun program kerja itu sudah ada pembagian tugas kepada mereka. Jadi misalnya kelompok yang menangani Festival Bahasa Ibu siapa saja, kemudian yang menangani misalnya Festival Lomba Seni Nasional siapa saja, menangani Olimpiade Sains siapa saja gitu. Jadi guru sudah dibagi-bagi, sudah dikelompokkan. Jadi khusus Festival Tunas Bahasa Ibu itu lebih banyak yang menanganinya itu adalah guru bahasa.
guru bahasa dan guru seni dan guru muatan lokal bahasa daerah. Iya, iya. Tetapi salahnya bahwa di sekolah itu jarang sekali guru yang diangkat memang bahasa daerah. Jadi seperti saya ini, saya bukan guru bahasa daerah, Iya. tetapi saya dari seni. Basic saya memang dari seni, jadi saya ambil alih sebagian itu untuk mentransfer ilmu-ilmu yang mungkin yang saya tahu, yang saya miliki untuk penampilan anak-anak dan termasuk ada di Baik. Baik. Baik Pak Tarto, sebentar kita break dulu lagi sejenak sambil juga kami sampaikan kepada pendengar bahwa tadi ini siarannya sempat agak anu ya, mungkin jaringan ya. Tapi alhamdulillah terdengar jelas suara tadi sini. Sebentar kita lanjut Pak Tarto, kembali kami. Kesalahan iya Pak. Iya, minta maaf, kesalahan pada jaringan. Sisa radio sate murende Sito esi kala tuli manta Ulele oni tua gana Kasih solanta Tiga gailan batu batengku Urang kada sundi puduku Tang lalelu mintu maliku Lako kaleku Todo tua ima
Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Ina, sakuya alina marisa miule. Sapoli manjobu ana. Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan. Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu. Siaga alina langsung celata ji. Aku sekilo, terlupa lusat bundi. Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, Sobat Budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di Mosaik Budaya. Tentunya masih membicarakan kiat sukses menuju Festival Tunas Bahasa Ibu. Pak Tarto, masih berkaitan dengan seputaran ya Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Apa mungkin kira-kira nih yang menjadi kiat-kiat atau trik di dalam mempersiapkan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini sendiri supaya nanti anak-anak yang ngikutin ini bisa sukses sampai ke level tingkat nasional, Pak Tarto? Oh iya, iya baik. Secara khusus untuk selama ini saya gunakan adalah termasuk di secara umum bahwa di bahasa daerah ini yang pertama kami dikenal sebagai salah satu bidang atau mata pelajaran muatan lokal. Jadi kami jadikan muatan lokal kan selama ini sebelum kurikulum merdeka itu kadang di muatan itu adalah misalnya pertanian, kayak ada olahraga, apa yang menjadi kearifan lokal yang utama di daerah itu yang mereka jadikan sebagai muatan lokal. Tapi kalau sejak adanya FTBI kami ambil alih kami putar ke salah satunya adalah bahasa daerah. Ya. Jadi itu kiat-kiatnya ya, kalau melihat dari persaingan dari siswa sendiri itu ya. Nah ini tentu kalau di tingkat nasional kan ini sudah pertandingan secara nasional ya. Itu kalau dilihatkan dari sisi bahasa kita paling kaya juga ya bahasa daerah. Nah untuk sistem penilaiannya nanti di pusat itu gimana Pak? Apakah ada masing-masing jurinya dari setiap bahasa daerah yang ada di Indonesia? Ya, halo? Ya, halo. Ya, silakan Pak Tarto. Ya, sudah Ya. tersambung sedikit. Jaringan agak. Sudah nyambung Pak. Iya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi tadi kan bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal. Kemudian juga kami menggunakan sebagai salah satu proyek di sekolah. Karena kalau kurikulum merdeka itu Pak ada yang namanya proyek yang harus dicapai oleh siswa, yang harus diajarkan kepada siswa, kemudian siswa harus buat dalam bentuk terampil gitu. Nah, khusus untuk bahasa daerah di proyek ini kami berikan ke kelas 7. Jadi sepanjang tahun itu anak kelas 7 ini yang harus belajar proyek bahasa daerah. Kalau kelas 8 lain lagi, dia proyek tetap ada mungkin dalam kearifan lokal yang lain, misalnya makanan atau penganan khas daerah gitu. Kalau untuk kelas 9 itu kami alihkan kayak misalnya budaya-budaya daerah, pakaian adat, apa dan sebagainya. Nah, untuk bahasa daerah ini kami ajarkan itu setiap minggu di hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu itu untuk kelas 7 kita berbahasa daerah untuk prakteknya.
teknik-teknik berpidato, teknik-teknik berpuisi dalam bahasa daerah, teknik membuat pidato, membuat dongeng, apa dan sebagainya. Nah, itu prosesnya. Nah, pada saat ada namanya panen karya, Pak. Pada saat itu sudah selesai program itu kan memang harus disusun jadwal. Jadwalnya disusun minggu pertama apa, minggu kedua apa yang mau dibuat, ketiga dan seterusnya. Nah, pada saat misalnya tiga sudah selesai dalam misalnya pertemuan, misalnya anak-anak untuk panen maksudnya tampilkan apa yang dari buku tadi dan mohon maaf Pak Tarto, suaranya putus-putus ini. Ya, suara tak terputus-putus ini, jadi tidak terdengar jelas. Ya, suaranya ada sedikit masalah gangguan teknis pada jaringan. Ya, halo. Baik, sahabat budaya, kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita, Pak Tarto Derias Tangkialo, pengurus PBDI wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Toraja ya. Kita masih berbicara tentang kiat sukses menuju Festival Tunas Bahasa Ibu. Pak Tarto, bagaimana? Sudah terdengar jelas suara kami? Halo? Oke, kayaknya ada sedikit gangguan teknis ini. Jaringan yang kurang mendukung di tempat beliau berada. Baik, sahabat budaya, kami kembali hadirkan dulu satu. Ya, halo, Pak. Halo. Ya, Pak Tarto. Sudah connect, Pak? Ya. Agak jaringan tidak bersahabat ini pagi. Ya, mungkin masih ada waktu sedikit nih, sekitar 5 menit. Mungkin saya. Ya, silakan. Ya. Kemudian jadi misalnya jadi salah satu proyek, Pulau Merdeka itu di dalamnya adalah tentang kegiatan berbahasa daerah. Misalnya mendongeng, berpidato, komedi tunggal, membuat cerpen, atau membuat puisi dalam bahasa daerah Toraja. Nah, kalau di Toraja juga ada namanya Kitab Suci Bahasa Toraja. Jadi anak-anak disuruh untuk memahirkan mereka keterampilan berbahasa Toraja. Ya, mereka ditugaskan juga untuk belajar membaca suci atau Alkitab dalam bahasa daerah Toraja. Karena memang itu ada ya. Di samping itu persiapan mereka ketika beribadah dan menggunakan bahasa daerah. Ya, putus lagi Pak Tarto. Halo. Aduh, sayang sekali ya sahabat budaya. Obrolan kita sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami tanyakan ke beliau ini terkait dengan Festival Tunas Bahasa Ibu, tapi jaringan yang kurang bersahabat. Kita hadirkan dulu lagu berikut ini. Halo. Ya. Halo. Mana Pak? Ya, halo.
kirempoi tangki puma banda penawa ya mo pasan nanteng koki umpasundun rongkokan Narendeng maram pakadarianku dia padang digentek toraya lebukan Sulawesi melembok membuntu mentanetena nakabu umas siapa lang nasakai salusa dan kami santoraya umba umba padang kiolai maparima susaki rempoi tangki puma banda penawa ya mo pasan nanteng koki umpasundun rongkokan kami santoraya umba umba padang kiolai maparima susaki rempoi tangki puma banda penawa ya mo pasan nanteng koki umpasundun rongkokan ya mo pasan nanteng koki umpasundun rongkokan umpasundun rongkokan. Baik, Sobat Budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nampaknya narasumber kita tidak bisa tersambung tadi ya. Iya, Pak Iya. Tarto tersambung ya. Mungkin ada sedikit penyampaian sebelum kita Iya, teruskan, Pak. Silakan. Ya, mohon maaf para pendengar ini bahwa sedikit ada terganggu jaringan, jadi titip pesan saja bahwa mari kita terus melestarikan bahasa daerah. Ya. Karena bahasa daerah adalah salah satu warisan budaya bangsa kita, dan siapa yang akan melestarikannya tentulah di anak-anak kita. Jadi biarkan mereka juga bahasa daerah di tempat tinggal mereka masing-masing apa di rumah. Karena biasanya anak-anak lahir itu biar juga di pelosok sudah pada saat mereka sudah hampir bisa berbicara, sudah diajarkan bahasa Indonesia sampai mereka besar. Mereka masuk di sekolah-sekolah atau bergaul dengan temannya. Jadi sebaiknya memang bahasa daerah perlu ditanamkan sejak dini. Jadi karena siapa lagi yang akan melestarikannya adalah kita semua, terutama generasi-generasi kita yang sementara bertumbuh. Oke, Ya. baik. Pak Tarto, Saya kira begitu, Pak. baik. Ya. Makasih banyak Pak Tarto Siap. atas waktunya. Ini sudah mengganggu mungkin ya, karena lagi padatnya aktivitasnya tadi pagi, Iya. apalagi hari Senin ini. Sekali lagi kami ucapkan semoga sukses festival Tunas Bahasa Ibunya nanti ke depan, Tunas Bahasa Ibu. ya bahasa ibu semakin melahirkan siswa-siswa lebih mencintai, paling tidak mencintai ya bahasa daerah sebagai bahasa keseharian, sehingga bahasa daerah ini tidak punah penuturnya, Pak ya. Sukses selalu atas aktivitasnya. Semoga pada pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa. Amin. Dan selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa, selamat pagi ya. Tu bintun apa kabar?
si pakaburu sia kantong siran ilan masusah ilan masanang kaburuku dana dilan penang tua si tampe susi atu pura lendu dana dilan penang lasi kambela mo isang gatuki tapang sa inaya si pakaburu siya kantong siran ilan masusah ilan masanang kaburuku ilan masanang kaburuku Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah kembali kami menghadirkan Kabaratna Pro 4. Tradisi Jawa yang disebut dengan mandi air kembang ini berguna untuk membersihkan diri dengan cara berendam dan mandi dengan air yang telah diberi campuran harum seperti melati, mawar, dan kenanga. Tradisi ini dilakukan untuk berbagai tujuan spiritual dan simbolis, termasuk membersihkan diri dari energi negatif, mendatangkan keberuntungan, dan mempersiapkan diri untuk acara penting seperti pernikahan atau upacara adat lainnya. Ritual ini diyakini oleh masyarakat Jawa dapat meningkatkan kesejahteraan spiritual dan emosional seseorang serta mempertemukan dengan leluhur dan alam. Di zaman sekarang masih sering ditemui orang yang melakukan ritual ini ketika mau menikah. Orang yang meninggal sehari sebelum acara pernikahan mereka melakukan siraman air dengan potongan berbagai macam bunga. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala.
bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Tujuan lomi lampanmu dingin-dingin Pak Maiku tuliku cini tapi alo bayang-bayang batang kalenu sumangana telasakmu niat tong injiri nake ku boleh jare riatinku ku kalimbu lalang Pak Mai lintang duduk kualindrung ambokoi talasaku mingkaero na bataraya pena ero tena kuleta baji nani jarita seriana ni jului panyaleo riri kalengku kurapang sampai kalengku. Sumangana telasakmu niat tong injiri nake ku boleh jare riatinku ku kalimbu lalang Pak Mai lintang duduk kualindrung ambokoi talasaku mingkaero na bataraya pena ero tena kuleta
Baji nani jarita sedriana ni jului panyaleo riri kalengku kurapang sampai kaleng linta duduk ko alinru amoko italasaku mingkaero na bataraya tena ero tena kuleta baji nani jarita sedriana ni jului panyaleo riri kalengku kurapang sampai kalengku tujuan lomi lampan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Salam jumpa kembali bersama saya Yuni, menemani Anda di jelang siang hari ini. Dan pendengar, kami akan menghadirkan program obrolan kuliner dengan tema Sajita Ekonomi Digital ya. Tentunya akan menemani Anda di kesempatan hari ini kurang lebih hingga di jam 12 siang nanti. Kita nikmati dulu yang satu ini. Sumangaku ritan ringku baru bubang kering rina angin timba tontongan paribili na sayang pari bangke kasorona parigadong pajangkana ribilipa minyakana parisuwana paribunga simbolena parisalangga bajuna paribunga palikana auletan ringcokoku parekanja tong hatiku. Baru bubang kering rina angin timba tontongan paribili na sayang paribangke kasorona parigadong pajangkana ribilipa minyakana parisuwana paribunga simbolena parisalangga bajuna paribunga palikana auletan ringcokoku parekanja tong hatiku. Baik sahabat budaya, dan lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Nah kali ini kami tentunya bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar ya, bersama Ibu Agus Diwana Suwardi SE MSc ACC